bersukacita, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, ibadah minggu pagi ini, saya berbicara dari hal dipilih untuk berbuah. Dipilih untuk berbuah. Mari kita membuka Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 16, ayat yang tidak asing bagi kita, tetapi biarlah ini menjadi perenungan kita di sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dipilih untuk berbuat. Mari kita membaca Yohanes 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama satu ayat ini, tentu dengan suara yang jelas, suara yang nyaring, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yohanes 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bisa berkata amin. Dipilih untuk berbuah. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Ayat ini jelas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kehadiran kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, beribadah di GPDI Yesus Jawaban Keraksaan, bukan karena kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Saudara ada di sini, bisa berkata amin. Tuhan yang pilih. Nah, logikanya kalau Tuhan yang pilih, maka Tuhan juga akan bertanggung jawab untuk hidup kita. Amin. Luar biasa, bukan? Kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau Pendeta John yang memilih, Pendeta John tidak sanggup bertanggung jawab atas hidup saudara. Tetapi Tuhan yang memilih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang pilih kita ada di GPDI Yesus Jawaban Keraksaan. Jadi tidak secara kebetulan saudara ada di gereja ini, tapi itu pilihan Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Terus ayat ini berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Lihat, perhatikan ayat ini. Dan aku telah menetapkan kamu. Tuhan memilih. Kemudian ayat itu berkata, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi saudara ada di gereja ini adalah ketetapan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menetapkan kamu. Artinya di gereja ini saudara tercatat sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Karena Alkitab berkata, dan aku telah menetapkan kamu. Untuk apa kita dipilih? Untuk apa kita ditetapkan di gereja ini? Ayat selanjutnya berkata begini. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kalau Tuhan yang pilih kita ada di gereja ini, tetapkan menjadi jemaat GPDI Yesus Jawaban Keraksaan, maka Tuhan inginkan supaya kita pergi menghasilkan buah. Amin. Pergi menghasilkan buah. Coba lihat kronologis ayat ini baik-baik. Ayat ini berkata, bukan kamu yang memilih aku. Kita sudah dipilih, bukan? Sudah ditetapkan ada di gereja ini. Kemudian Tuhan perintahkan supaya kamu pergi menghasilkan buah. Baru ada ayat yang bagian terakhir. Dikatakan begini.
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Supaya apa yang kita minta kepada Tuhan itu diberikan kepada kita kalau kita menyadari bahwa saya ada di gereja ini adalah pilihan Tuhan dan Tuhan tetapkan saya di gereja ini dan saya berbuat, maka apa yang saya minta kepada Bapa dalam nama Yesus pasti diberikan. Haleluya. Jadi jangan berkata, mana punyaku Tuhan, mana berkatmu Tuhan. Tuhan lihat dulu, betul gak saudara dipilih Tuhan? Betul gak kita dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan di gereja ini? Sudahkah kita berbuat untuk Tuhan? Kalau kita sudah dipilih, ditetapkan di gereja ini, maka kita berbuat di gereja ini, maka Tuhan menjamin apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Haleluya. Banyak orang suka bagian terakhir, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, tetapi tidak pernah berbuat. Berbuat dulu, baru minta kepada Bapa. Maka apa yang engkau minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Nah, apa arti buah? Karena saya berbicara dipilih untuk berbuah. Apa arti buah? Perhatikan baik-baik dalam slide ini. Apa yang dimaksud dengan buah dalam firman Allah? Dalam firman Tuhan, buah itu mengandung banyak pengertian. Tetapi saya ingin memperlihatkan kepada saudara, yang pertama adalah buah-buah pertobatan. Buah pertobatan. Coba baca Matius 3 ayat 8. Injil Matius pasal 3 ayat 8. Kita melihat di sana. Apa yang dimaksud dengan buah? Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Ayat ini berkata begini. Matius pasal 3 ayat 8. Ayat ini berkata begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan pilih kita ada di gereja ini, ditetapkan di gereja ini, dan diminta oleh Tuhan pergi menghasilkan buah. Buah yang pertama adalah buah-buah pertobatan. Apa yang dimaksud dengan buah pertobatan? Buah pertobatan adalah hidup di dalam pertobatan. Haleluya. Bertobat itu mudah. Ketika kita berkata, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan selamatkan kita. Tapi hidup dalam keselamatan, hidup dalam pertobatan itu agak sulit. Tetapi yang Tuhan mau, kita hidup di dalam pertobatan. Kalau kita hidup dalam pertobatan, maka saya percaya orang yang hidup dalam pertobatan, jemaat hidup dalam pertobatan, minta apa saja, Bapa akan memberikan. Bisa berkata amin. Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Nah, kriteria pertobatan itu mencakup 3 aspek elemen kejiwaan. Itu orang bertobat. Jadi mencakup aspek-aspek elemen kejiwaan. Perhatikan. Pertama, lihat ini, pertobatan meliputi 3 aspek elemen kejiwaan. Yang pertama, elemen intelek. Perubahan pikiran tentang Allah, bahwa manusia bersalah di hadapan Allah. Jadi kalau kita berkata saya sudah bertobat, saya sudah di dalam Yesus, maka intelek kita, cara berpikir kita harus bertobat. Bisa berkata amin. Orang sudah di dalam Tuhan, tapi cara berpikirnya masih seperti cara dunia, itu belum bertobat. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah bertobat, maka cara berpikir kita ikut bertobat. Haleluya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, kata firman Allah. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan, cara berpikir kita juga harus ikut bertobat. Orang yang sudah terima Tuhan ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang sudah hidup dalam pertobatan, maka setiap hari pikirannya terus diperbaharui, pikirannya terus bertobat, bahwa yang dia lakukan itu selalu ada konsekuensinya. Kalau dia berpikir bahwa dia ada dalam Tuhan, maka apa yang dia lakukan selalu ada konsekuensinya. Salah
hukuman. Benar diberkati. Bisa berkata amin. Jadi kalau kita berkata kita sudah bertobat, maka pikiran kita harus bertobat. Elemen intelek. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan itu mencapai aspek elemen kejiwaan, elemen emosi, perubahan perasaan karena dosa yang dibuatnya melawan Allah. Orang mengaku dia sudah bertobat, maka emosinya juga ikut bertobat. Haleluya. Dulu suka marah, tapi setelah dia kenal Tuhan, dia sudah bertobat. Maka ketika dia jadi anak Tuhan, tidak suka marah lagi, tidak suka emosian lagi. Bisa berkata amin. Jadi gampang sekali menilai orang sudah bertobat. Dari cara berpikirnya, dari emosinya. Kalau dia sudah bertobat, maka emosinya juga turut bertobat. Tetapi terkadang kita tidak bisa membedakan dia sudah bertobat apa belum. Salah sedikit tersinggung, salah sedikit emosi, melunjak dan sebagainya. Itu gak bertobat. Tapi orang yang sudah bertobat, elemen emosinya harus turut bertobat. Bisa berkata amin. Elemen berikutnya, lihat, elemen kehendak, perubahan kehendak, keinginan, dan maksud berbalik dari dosa, meninggalkan jalan yang salah menuju kepada Allah. Orang yang sudah bertobat, kehendaknya, keinginannya harus juga ikut bertobat. Keinginan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kehendak kita, kemauan kita harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka di sini dikatakan kita bertobat. Haleluya. Buah yang pertama, hidup di dalam pertobatan. Kalau kita dipilih, ditetapkan oleh Tuhan dan Tuhan memberi perintah, pergi hasilkan buah, maka kita wajib hidup di dalam pertobatan. Kalau kita hidup dalam pertobatan, mencapai 3 aspek elemen kehidupan tadi, minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Bisa berkata amin. Yang berikut, buah-buah kebenaran. Pergi hasilkan buah, yaitu buah-buah kebenaran. Artinya, hidup benar di hadapan Tuhan. Filipi 1 ayat 11. Filipi 1 ayat 11 berkata begini. Filipi pasal 1 ayat yang ke-11. Ayat 11 berkata begini. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ketika kita dipilih, ditetapkan Tuhan ada di gereja ini, kemudian diperintahkan untuk berbuah. Buah yang pertama tadi buah pertobatan. Buah yang kedua adalah buah-buah kebenaran. Hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ada gembala, tidak ada gembala, ada orang, tidak ada orang. Hidupnya selalu dikontrol oleh kebenaran firman Allah. Itu namanya hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam kebenaran itu, saudara-saudara, betul-betul langkahnya dikontrol oleh firman Tuhan. Dimanapun dia berada, dia tetap hidup di dalam kebenaran. Dimanapun dia ada, di tempat kerja, di sekolah, di mana saja, dia takut melakukan dosa karena dia takut dengan kebenaran firman Allah. Haleluya. Itu buah kebenaran. Nah, kebenaran di sini bukan ukuran manusia. Saya mengukur saudara benar atau tidak, itu terbatas. Tapi kebenaran di sini adalah ukuran Tuhan. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, Alkitab berkata, minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Bisa berkata amin. Hidup benar, buah kebenaran. Yang ketiga, buah yang ketiga. Buah yang ketiga. Tolong diklik. Lihat, buah-buah roh. Pergi hasilkan buah adalah buah roh. Artinya
hidup dengan buah roh, memiliki buah-buah roh, memiliki buah roh. Galatia 5, Galatia pasal 5, mari kita melihat Galatia pasal 5. Berkata begini, Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Perhatikan ini, ayat 22. Berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ketika kita sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, dan diperintahkan menghasilkan buah. Buah yang ketiga adalah buah roh. Apa itu buah roh? Seorang yang sudah bertobat, dia harus memiliki kasih. Amin. Dia harus hidup dalam sukacita. Dia harus memiliki damai sejahtera. Dia harus hidup dalam kesabaran. Dia harus hidup dalam kemurahan. Dia harus hidup dalam kebaikan. Dia harus hidup dalam kesetiaan. Dia harus hidup dalam kelemah lembutan. Dia harus hidup dalam penguasaan diri. Kalau buah roh ini ada dalam hidup kita, maka tidak ada hukum yang bisa menentang ini. Semua kebenaran firman Allah sudah kita lakukan. Bisa berkata amin? Ketika kita berkata, saya sudah bertobat, maka buah roh ada dalam hidupnya. Minimal poin yang pertama itu ada, namanya kasih. Mengaku orang Kristen, mengaku orang percaya, mengaku jemaat GPDI Yosewaban harus memiliki kasih. Kalau tidak, tidak bertobat. Haleluya. Harus lemah lembut, harus menguasai diri, harus sabar, dan sebagainya, harus baik. Kalau kita memiliki hal ini, maka kita dikatakan sudah hidup dalam pertobatan. Haleluya. Buah-buah roh. Next ya. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Lihat ini, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba perhatikan di slide ini. Yang paling utama itu paling atas namanya apa? Kasih. Menjadi anak Tuhan harus sampai di sini. Yang paling bawah namanya apa? Penguasaan diri. Nah, untuk mencapai namanya kasih harus mulai dari bawah ini dulu. Kuasai diri dulu. Tidak mungkin kita meningkat kepada kelemah lembutan kalau kita tidak bisa menguasai diri. Tidak mungkin kita setia kalau penguasaan diri belum kita lakukan. Harus ada tingkat-tingkatannya. Bisa berkata amin? Ya. Yang keempat, buah yang keempat adalah buah-buah pelayanan. Menjadi anak Tuhan, dipilih ada di gereja ini, ditetapkan di gereja ini, mau atau tidak mau, harus ambil bagian melayani Tuhan di gereja ini. Bisa berkata amin? Harus ambil bagian. Jadi di gereja ini kita jangan berpangku tangan. Harus turut melayani bersama kami hamba Tuhan. Pelayanan itu bukan berdiri di belakang mimbar ini khotbah, memimpin pujian atau jadi singers atau memainkan musik. Bukan cuma itu pelayanan. Pelayanan itu banyak. Pelayanan saudara berdoa itu termasuk pelayanan. Amin. Saudara berdoa untuk pekerjaan Tuhan di sini termasuk pelayanan. Saudara ingatkan jemaat yang lain tidak hadir di gereja, itu pelayanan. Saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan, bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan, bisa mengembalikan milik Tuhan, memberi persembahan, itu juga pelayanan. Jadi menjadi jemaat, dipilih Tuhan, ditetapkan di gereja ini, jangan jadi penonton di gereja, tapi harus melayani. Saudara bersihkan gereja, saudara cat gereja, itu juga bentuk pelayanan. Buah-buah pelayanan. Makanya dalam Kolose pasal 1, Rasul Paulus itu melayani luar biasa.
Dia dipilih, ditetapkan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dia melayani begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan kita juga harus ikut melayani Tuhan. Amin. Maka jangan jadi penonton di gereja. Semua kita mau melayani Tuhan. Amin. Bersaksi di depan di sini itu pun melayani. Memberi makan buat hamba Tuhan di gereja itu juga melayani. Semua Tuhan perhitungkan. Kita semua harus ikut melayani. Kalau kita sudah hidup dalam pelayanan, turut melayani Tuhan di gereja ini, maka Alkitab berkata, minta apa saja, kamu akan menerimanya. Bisa berkata amin. Namun persoalannya begini, Bapak Ibu. Ada banyak orang sudah bertahun-tahun ada di gereja, tetapi tidak hidup di dalam pertobatan. Jatuh bangun, jatuh dalam dosa, nggak pernah bertobat, tidak mau melayani, tidak hidup dalam kebenaran, tidak ada buah-buah roh. Nah, coba kita ingin melihat apa penyebabnya. Mari kita melihat apa penyebabnya. Penyebabnya di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Coba kita lihat Matius pasal 13. Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayatnya yang mulai dari ayat 1. Saya bacakan buat saudara. Matius pasal 13 ayat 1. Saya bacakan buat saudara. Perumpamaan tentang penabur. Coba perhatikan ayat demi ayat ini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ini petani menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ya, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Coba perhatikan ayat ini. Mengapa di ayat 8 baru berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat? Kenapa? Tuhan memberikan perumpamaan dalam ayat ini dengan 4 jenis tanah. Kalau saudara seorang petani tahu tanah. Nah, tanah ini benihnya sama, yaitu firman. Nah, tanah itu adalah tanah hati kita. Benih firman itu ditabur di tanah hati kita. Nah, perumpamaan ini berkata bahwa ada tanah di pinggir jalan. Hati di pinggir jalan. Benih firman itu ditabur. Tapi dasarnya hatinya di pinggir jalan. Benih ditabur itu tidak bisa bertumbuh karena benih itu diambil oleh iblis. Karena tanah hati seseorang itu ada di pinggir jalan, mudah diambil oleh setan, maka benih itu tidak bisa bertumbuh apalagi berbuah. Tanah hati di pinggir jalan itu tanah hati mudah tergoda karena di pinggir jalan. Hati yang mudah bimbang. Jemaat yang punya hati tanahnya di pinggir jalan, benih firman ditabur, tidak akan berbuah karena bimbang, ragu dan sebagainya.
maka benih itu tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Kemudian tanah berbatu-batu, ayat 5 dan 6. Jawabannya di ayat 20-21. Benih ditabur, tapi dasar tanah hatinya keras. Sudah dikotbahkan, sudah dikasih firman Allah, tapi hatinya keras. Tidak mau diubahkan oleh firman. Benih ditabur, bertumbuh sebentar saja. Kemudian ketika alami masalah, dia layu, dia mati. Imannya mati. Tidak lagi mau datang ke gereja karena hatinya, dasar hatinya keras. Tidak mau diubahkan oleh firman Allah. Banyak orang seperti ini. Hatinya keras. Tidak mau dengaran dari kebenaran firman Allah. Maka benih yang sama itu firman ditabur. Tapi dia hanya bertumbuh sebentar, baru layu. Dan pohon itu tidak bisa berbuah. Ketiga, tanah semak duri. Ayat yang ke-7 jawabannya ayat 22. Tanah semak duri. Perhatikan. Benih itu, firman itu ditabur ke hati orang itu. Tapi dasar tanahnya itu penuh dengan semak duri. Benih itu bertumbuh. Ketika mulai besar, benih itu mati, pohon itu mati karena dihimpit oleh semak duri. Sehingga pohon itu tidak bisa berbuah. Firman itu tidak bisa berbuah. Tapi mati karena dihimpit oleh semak duri. Apa itu semak duri, Bapak Ibu? Semak duri itu kekhawatiran. Gimana anak saya nanti? Gimana keluarga saya nanti? Gimana suami saya nanti? Istri saya nanti? Gimana pekerjaan saya nanti? Firman ditanam, tapi dia banyak khawatir. Maka firman itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Tetapi coba saudara perhatikan ayat 8 tadi. Saya bacakan sekali lagi. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Benih itu ditabur di tanah hati yang baik, maka benih itu bertumbuh dan berbuah-buah. Amin. Jadi solusinya untuk hidup berbuah-buah di dalam Tuhan. Pergi hasilkan buah. Solusi untuk hidup berbuah di dalam Tuhan adalah harus memiliki tanah hati yang baik. Jadilah jemaat yang memiliki tanah hati yang baik. Amin. Maka pasti firman itu bertumbuh dan berbuah-buah. Tanah hati yang baik, tanah hati yang mudah dikelola oleh firman. Hatinya baik, dasar hatinya baik. Maka saya percaya benih firman itu bertumbuh dan berbuah-buah. Haleluya. Itu solusi untuk berbuah. Itu yang pertama. Siapkan tanah hati yang baik. Jangan tanah hati yang keras, jangan penuh dengan semak duri, jangan ada di pinggir jalan. Tapi miliki tanah hati yang baik. Jadi jemaat yang memiliki tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik itu selalu hidupnya mementingkan Tuhan dan pekerjaannya, mementingkan keluarganya, dan mementingkan apa yang dia kerjakan. Karena hatinya baik. Tidak ada curiga, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa macam-macam. Karena hatinya baik. Tidak punya dendam kepada siapapun karena hatinya baik. Maka orang yang punya hati baik, dia akan berbuah-buah di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, bagaimana solusi untuk berbuah? Kita melihat di dalam Yohanes 15. Kembali kepada Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-1. Yohanes 15 ayat 1. Perhatikan ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa berkata amin. Solusi untuk kita berbuah, hidup dalam pertobatan, hidup dalam buah-buah, haleluya, adalah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Amin. Betul-betul dia melekat kepada Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, betul-betul dia cinta Tuhan. Dia melekat, dia sungguh-sungguh iring Tuhan. Maka orang itu berbuah banyak. Karena Alkitab berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yang berikut tentu untuk berbuah banyak, penuh dengan Roh Kudus. Karena Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, Roh kebenaran akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Kita dituntun untuk sampai kita bisa berbuah-buah. Bisa berkata amin. Nah, persoalannya, ada orang berkata begini, Bapak Ibu. Alah, yang penting saya sudah terima Yesus. Sudah ke gereja saja selesai. Iya, yang penting saya sudah dalam Yesus. Mau buah kek, mau tidak buah kek, pusing amat begitu. Tetapi ada konsekuensi. Tuhan perintahkan kita berbuah, hidup dalam pertobatan, hidup di dalam pelayanan, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam buah-buah roh, tapi itu tidak kita miliki. Padahal sudah bertahun-tahun kita ada di gereja. Nah, apa konsekuensinya bagi orang yang tidak berbuah? Konsekuensi yang pertama, Markus pasal 11. Markus pasal 11. Injil Markus pasal 11 berkata begini. Ayatnya Markus 11 ayat 12. Coba lihat. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Perhatikan. Ini konsekuensi orang yang tidak berbuah. Sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan di gereja ini, tapi tidak hidup dalam pertobatan, tidak hidup dalam kebenaran, tidak punya buah-buah roh, tidak mau melayani. Apa konsekuensinya? Ayat ini berkata, Markus pasal 11 ayat yang ke-12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengar. Lihat, dalam ayat ini Yesus lihat pohon ara dari jauh. Wah, pasti pohon ara itu banyak buahnya, buktinya daunnya lebat, pasti banyak buahnya. Maka didekatilah Yesus oleh Yesus, karena Yesus lapar, ingin menikmati buah dari pohon ara. Yesus lapar ingin menikmati buah dari jemaat GPDI Keraksaan. Dia lapar, dia dekati, dia lihat helai demi helai daun, dia tidak menemukan buah. Padahal pada waktu itu bukan musim buah. Aneh bukan? Yesus mencari buah, bukan musim buah. Coba saudara cari buah mangga, di bukan musim mangga, tidak akan ketemu. Tapi kalau musim banyak bukan? Ya. Tapi Yesus cari buah ara, di bukan musim buah ara, bukan musim. Apa artinya? Yesus tetap ingin buah, musim atau tidak musim, sakit atau sehat, ada kerjaan, tidak ada kerjaan, Tuhan tetap menuntut buah dari kita. Haleluya. Tetap Tuhan
Minimal hidup dalam pertobatan. Minimal harus memiliki kasih. Minimal melayani Tuhan. Yesus mencari buah. Dia dekati, dia sangat lapar sekali dekati pohon ara. Helai demi helai daun dilihat, tapi tidak menemukan buah. Dan apa yang terjadi? Ayat ini berkata, ayat 11, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengar. Dan ayat yang berikut, ayat yang ke-21 berkata begini. Ayat yang ke-20, lihat ayat 20 dalam Markus 11. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sehingga sampai ke akar-akarnya. Orang yang tidak berbuah seperti pohon ara ini akan kering. Tuhan katakan, jangan lagi engkau berbuah selama-lamanya. Dikutuk tidak berbuah selamanya. Jadi kalau masih ada kesempatan, kita sudah dipilih, ditetapkan di gereja ini, mari kita berbuah. Bisa berkata amin? Kalau kita berbuah, minta apa saja. Tapi kalau tidak berbuah, mendingan lu gak usah berbuah. Kering pohon itu. Mau banting tulang bagaimanapun, berusaha bagaimanapun caranya, kalau Tuhan sudah kutuk tidak berbuah, maka tidak diberkati hidup kita. Jadi selama masih ada kesempatan, mari melayani Tuhan, mari berbuah-buah di dalam kebenaran, mari hidup di dalam pertobatan. Maka saya percaya, minta apa saja, kamu akan menerimanya. Haleluya. Yang kedua, konsekuensi yang kedua. Ya, Yohanes 15, kembali ke Yohanes 15. Yohanes pasal 15, konsekuensi yang berikut, Yohanes 15. Coba kita melihat Yohanes 15. Kembali ke Yohanes 15. Injil Yohanes pasal 15. Ayatnya yang ke 1, ya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat kedua. Setiap ranting padaku yang melekat kepada Tuhan, yang ngaku-ngaku anak Tuhan, yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, yang tidak berbuah apa? Dipotongnya, dibersihkannya. Coba lihat rumah saya. Seperti ini. Lu ngaku anakku, you ngaku pengikutku, kata Yesus. You nempel sama gue, kata Yesus. Tapi you gak berbuat. Mendingan kerat, pisahkan. Kalau sudah Tuhan pisahkan, gak akan berbuah selama-lamanya. Itu konsekuensi kalau tidak berbuah. Lu ngaku udah bertahun-tahun anakku, jemaatku, GPD Yesus Jemaat, tapi gak berbuah. Untuk apa you hidup? Pisahkan. Haleluya. Tidak ada pilihan bagi kita menjadi anak Tuhan, dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan di gereja ini, harus berbuah. Amin. Supaya tidak dipisahkan oleh Tuhan. Nah, konsekuensi yang berikut yang terakhir. Lukas 13. Injil Lukas 13. Lukas pasal 13. Ayatnya yang ke-6. Ayat 6. Coba perhatikan Bapak Ibu baik-baik. Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Lagi mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, apa? Tebang. Orang Kristen yang tidak berbuah, tadi cuma kutu, tadi cuma dikerat, dipisahkan. Sekarang tebang. Bahaya Pak.
Kalau Tuhan sudah tebang, mau bangun usaha bagaimanapun, nggak akan bangun-bangun. Bisa berkata amin? Karena Tuhan yang tebang. Jadi saudara, ayat ini berkata, seorang pemilik kebun anggur. Dia mencari buah di kebun anggurnya. Dia berkata kepada pekerja di situ, ke pemilik kebun anggur. Pemilik itu Tuhan. Gereja itu kebun anggurnya Tuhan. Penggarap itu saya, gembala sidang. Kami hamba Tuhan. Itu penggarap. Tuhan berkata kepada penggarap anggur, kepada saya, John, jemaatku GPDI Yesus Jawaban itu adalah kebun anggurku. Maka aku ingin menikmati buah dari kebun anggurku. Datanglah dia, tapi dia tidak menemukan. Dia datang kepada saya dan berkata, kok nggak ada buah sih? Sudah berapa tahun? 3 tahun loh. Kok nggak pernah berbuah, nggak pernah bertobat, nggak mau melayani, nggak hidup dalam kebenaran, nggak ada kasih. Kok nggak ada sih? Makanya dia perintahkan, teman, kalau nggak berbuah, percuma dia ada di gereja, percuma dia jadi ada di kebun anggur. Untuk apa dia hidup? Dia untuk apa dia ditanam di sini kalau tidak berbuah? Tenang. Keras bukan? Tapi sebagai hamba Tuhan berkata seperti ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Diberikan kembali firman, dicangkul lagi tanah hatinya. Diberi pupuk lagi dengan firman hatinya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebang Tuhan. Jadi ada batas waktunya. Ayat ini berkata sudah 3 tahun Tuhan cari buah di kebun anggurnya, di jemaat di PDI Yesus Jawaban, tapi tidak menemukan. Dia kasih batas waktu. Sudah 3 tahun, percuma dia ada di sini, percuma dia bergereja, percuma dia jadi jemaat kalau tidak berbuat. Tebang aja. Ngapain dia ada di gereja kalau nggak bertobat, kalau nggak melayani, kalau tidak ada punya kasih, tidak hidup benar di hadapan Tuhan, percuma untuk apa? Tebang. Tapi sebagai hamba Tuhan, Tuhan tawar-menawar, berikan dia tahun ini lagi. Mungkin kami akan berikan pupuk campur tanah hatinya. Mungkin tahun ini berbuah. Jika tidak, terserah Tuhan. Haleluya. Ada batas waktunya. Perhatikan kesabaran Tuhan. Kalau dia masih sabar untuk kita, menunggu kita hidup dalam pertobatan, menunggu kita terjun melayani Tuhan sama-sama, menunggu ada kasih dalam hidup kita, ada buah-buah roh, hidup benar di hadapannya, maka pasti kita akan menerima apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Bisa berkata amin. Minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Haleluya. Hidup dipilih untuk berbuah. Tutup Alkitab. Haleluya. Yesus kau kebenaran. Kita nyanyikan pujian ini. Mari saya undang berdiri. Ku nyatakan janjiku.
Tentu saya sebagai gembala